Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang buat teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di kelas psikologi kognitif. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai proses persepsi attention. Sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan kognitif. Kemudian sejarahnya bagaimana, perkembangannya seperti apa. Kemudian ada lagi yang juga kita bahas yaitu adalah word recognition, face recognition itu bagaimana sih? Oke. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai proses persepsi, yaitu berupa attention. Nah, capaian pembelajaran yang akan atau yang saya harapkan nantinya pada akhir eh, pertemuan ini diharapkan teman-teman semua ini udah paham dapat memahami proses persepsi itu seperti apa dari tahapannya. Kemudian dapat membuat blueprint dari bentuk-bentuk sebuah proses persepsi atau bentuk-bentuk dari persepsi itu sendiri. Kemudian ilusi dan attention dapat membedakan antara kedua hal ini, oke, dan memahaminya tentunya. Baik, kita langsung masuk aja ke materi kita. Nah, persepsi. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar apa sih yang dimaksud persepsi? Baik, boleh teman-teman silakan pause videonya. Nah, kemudian tuliskan atau mungkin diucapkan ya secara lisan, dijelaskan secara lisan saja boleh mengenai tanggapan Anda atau opini Anda mengenai pemahaman tentang persepsi. Baik, persepsi di sini ya merupakan proses yang didahului dengan penginderaan. Jadi ini adalah sebuah proses yang melibatkan panca indera kita. Jadi ada stimulus yang diterima melalui panca indera yang kemudian disebut dengan proses sensoris. Baik, kemudian ya persepsi ini juga melibatkan kognisi tingkat tinggi. Jadi melibatkan sebuah kemampuan berpikir individu untuk menginterpretasikan sebuah permasalahan yang dihadapi atau yaitu sebuah informasi sensorik yang dimiliki. Kemudian menurut Fieldman ya menyatakan persepsi adalah sebuah proses konstruktif, jadi kita terima stimulus dan kita berusaha untuk memahaminya. Ya, begitu juga dengan Morgan bilang bahwa ini ada suara, rasa, selera, bau. Nah, ini juga akan berkaitan dengan persepsi yang diterima yang dihasilkan oleh seseorang. Baik, berikutnya ini adalah bentuk-bentuk persepsi. Nah, kita tahu bahwa persepsi ini, mohon maaf, kita tahu panca indera kita ada 5, yaitu ada penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengucapan serta perabaan. Nah, dari 5 ini ya, kita akan bahas satu-satu. Jadi persepsi melalui indera penglihatan ini kita bisa dapatkan contoh seperti kita melihat atau mendapatkan respon, mohon maaf, mendapatkan stimulus ya, mendapatkan stimulus berupa misalnya foto. Ya, kita melihat sebuah foto lama dengan warna yang kusam mungkin ya, kita nggak bisa bilang kusam, kita bisa bilangnya grey atau warna abu-abu ya, warnanya abu-abu, hitam putih gitu. Dan kemudian kita melihat ada sel-sel saraf di mata, di belakang mata kita ini yang menghantarkan informasi tersebut ke bagian sumsum tulang belakang yang kemudian dihantarkan ke otak kita atau pusat sel ya pusat saraf yang kemudian di situ diinterpretasikan yaitu menghasilkan persepsi tertentu. Nah mungkin kita bisa bilang oh ini kusam ya kurang menarik warnanya. Nah, gitu. Hal ini terjadi juga tentu
pada indera pendengaran ya. Mungkin teman-teman nanti silakan pause ini video, bisa dicari apa sih contohnya pada indera pendengaran. Kemudian ada indera penciuman. Nah, ada indera pengecapan. Kemudian yang terakhir ada indera perabaan. Nah, pada indera perabaan ini bisa saya sedikit kasih contoh di sini. Nah, stimulus yang datang misalnya berupa api, ya. Kulit kita terkena api. Nah, kemudian yang akan kita rasakan yaitu adalah panas. Nah, saya jelaskan bahwa di sini di bagian kulit kita ini mungkin kita bisa lihat di situ ada epidermis dan dermis. Nah, epidermis itu adalah kulit bagian terluar. Dermis itu adalah kulit bagian tengah ya, yang memiliki sel-sel saraf. Ada sel saraf dingin, sel saraf sakit atau nyeri ya, sentuhan lembut, kemudian ada sel saraf tekanan yang keras gitu ya. Nah, hal ini membuat sel saraf eh, sakit tadi ya kan merasakan, atau sel saraf panas tadi merasakan api tersebut yang kemudian dihantarkannya ke bagian otak ya, dan kemudian diinterpretasikan di situ bahwa wah ini rasanya panas dan menyakitkan, saya harus menghindar itu, rasanya kurang nyaman di kulit saya atau dan saya bisa terbakar. Maka responnya adalah tangan kita menjauh dari sumber rasa panas. Oke. Berikutnya kita masuk ke ilusi. Ilusi ini merupakan sebuah tipu daya mata ya. Jadi bukan pikiran kita tapi secara apa yang kita lihat. Nah, ada bentuk-bentuk ilusi. Ini ada visual ya, bisa yang saya bilang tadi penglihatan. Akustik adalah pendengaran ya. Ilusi olfaktorik juga ada ternyata ya, ilusi-ilusi olfaktorik ini. Terus kemudian ilusi gustatorik dan ini adalah ilusi perabaan juga ada. Nah, untuk ilusi ini kita akan lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya ya. Saya akan jelaskan lebih rinci lagi. Kemudian contoh ilusi. Nah, ini kita dari dua gambar di atas, ini kita bisa lihat ya gambar yang di atas dan yang di bawah. Nah, dua gambar ini terlihat sangat mirip ya. Tapi kira-kira yang lebih panjang yang mana ya? Oke, benar. Dua-duanya adalah sama panjang. Mungkin awal-awal kita lihat bahwa kok yang atas lebih panjang dibandingkan yang bawah. Padahal keduanya memiliki panjang yang sama. Nah, ini merupakan ilusi. Contoh berikutnya adalah bagaimana ketika Anda melihat gambar di bawah ini. Nah, coba perhatikan baik-baik. Di gambar ini sepertinya kayak bergerak ya, padahal nggak bergerak. Oke, atensi. Atensi ini merupakan perubahan ya dari keadaan yang kita tadinya tidak waspada atau mengantuk menjadi waspada. Jadi kita menjadi lebih fokus. Berikutnya adalah bentuk-bentuk atensi. Nah, bentuk-bentuk atensi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai ilusi dan atensi serta perbedaan antara keduanya. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi saya melalui
email Nadia Natalia@sba.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.